Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PII, M. Wahid Sutopo mengungkapkan bahwa kontribusi PII dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri sangat besar. Tak tanggung-tanggung berdasarkan kajian yang dilakukan PII bersama dengan perguruan tinggi dalam kurun waktu 15 hingga 30 tahun ke depan, PII diproyeksikan turut menyumbangkan peningkatan ekonomi hingga 1.100 triliun rupiah. Ia mengungkapkan PII didirikan dengan tujuan untuk menjadi penggerak utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Sutopo menjelaskan pada awal didirikan PT PII mendapatkan penyertaan modal dari negara sebesar 10,65 triliun rupiah. Adapun dari jumlah tersebut, PT PII berhasil menyalurkan penjaminan hingga 95 triliun rupiah per akhir 2022. Untuk membangun infrastruktur tanah air memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jika mengandalkan APBN saja tentu sangat terbatas. Lalu sejauh apa peran pembiayaan inovatif yang diusung oleh PII mampu membangun negeri? Apakah inovatif financing merupakan kunci utamanya? Dan untuk menjawab hal tersebut, rekan saya Bunga Cinka akan mengulasnya bersama sejumlah narasumber pilihan berikut ini. Pemerintah saat ini tengah berfokus pada percepatan penyediaan infrastruktur untuk mencapai pemerataan pembangunan di tanah air. Namun mengingat anggaran dari pemerintah yang cukup terbatas, maka perlu adanya inovatif dalam melakukan pembiayaan infrastruktur tersebut. Misalnya dengan melibatkan swasta atau dengan inovasi instrumen pembiayaan yang baru. Misalnya dengan pengembangan sumber pembiayaan melalui inovatif financing atau pembiayaan inovatif. Di era kolaborasi seperti saat ini, tentu kolaborasi dan sinergi bukan hanya terbatas pada aspek tertentu saja. Pembiayaan infrastruktur yang inovatif menjadi alternatif yang memberi angin segar bagi keberlanjutan infrastruktur dalam membangun negeri. Salah satu pembiayaan alternatif yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Peran badan usaha atau swasta untuk berpartisipasi pada penyediaan infrastruktur adalah salah satu usaha untuk mengganti paradigma lama, di mana infrastruktur selalu dibebankan kepada anggaran negara. Bagi pemerintah, partisipasi badan usaha juga dapat menjadi solusi ketertinggalan penyediaan infrastruktur, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, karena pihak badan usaha memiliki keunggulan dalam melaksanakan, mengelola risiko, maupun inovasi dalam proyek infrastruktur. Dalam acara Infinity atau Innovative Financing in Unity yang digelar oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kehadiran PT PII dan proses belajar selama 13 tahun hadir di Indonesia mampu menjawab berbagai tantangan infrastruktur yang ada. Sang Bendahara Negara juga menyatakan proyek pembangunan infrastruktur berskala besar seperti jalan raya, pelabuhan, rel kereta api, satelit, hingga pembangunan berskala kecil seperti penerangan jalan raya dan pengolahan air bersih merupakan pembangunan yang tidak dapat ditunda, sehingga membutuhkan pembiayaan inovatif serta prudent dan berdasarkan tata kelola yang baik. Dengan penanaman modal yang kita berikan kepada PT PII dan juga proses belajar mereka selama 13 tahun, saya rasa yang dilakukan PT PII baik ya, dalam artian menjawab tantangan-tantangan pembangunan infrastruktur. Tentu masih bisa terus diperbaiki karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Bas, Pak Budi, adalah masalah kecepatan, masalah pemahaman, dan juga dari sisi tadi inovasi yang lain, kombinasi financing yang mungkin makin rumit, risiko yang makin besar, dan bentuknya asalnya juga makin beragam. Jadi saya berharap PT PII akan terus meningkatkan kemampuan untuk memberikan pelayanan inovatif financing yang makin baik. Jadi momentum
dari ulang tahun PII dan nanti juga PT SMI, kita akan gunakan untuk terus meningkatkan edukasi dan juga pemahaman dari para komunitasnya. Karena kebutuhan pembangunan infrastruktur itu luar biasa banyak. Di pusat, di daerah tadi infrastruktur yang besar seperti mulai dari satelit, jalan raya, pelabuhan, kereta api, hingga yang spesifik untuk masing-masing kota. Tadi tempat untuk pengolahan sampah, jalan raya, penerangan jalan raya, dan air bersih. Itu semuanya membutuhkan, semua nggak bisa ditunda. Namun gimana kita bisa membiayai secara inovatif tapi prudent dan berdasarkan tata kelola yang baik. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mencontohkan bahwa tanpa adanya innovative financing, maka tidak mungkin sejumlah proyek infrastruktur di tanah air bisa berjalan dengan cepat, seperti tol Trans Jawa, pemeliharaan jalan lintas timur di Sumatera Selatan, Riau, dan sebagainya. Dengan adanya regulasi innovative financing, seperti tidak hanya KPBU, tapi dia adalah misalnya dana talangan untuk tanah. Tanpa itu nggak mungkin Trans Jawa bisa selesai dengan cepat. Ya, tanah dibiayai dulu oleh penyedia jasa, kemudian dibayar oleh Kementerian Keuangan melalui Elman. Ya. Kemudian ada lagi inovatifnya, kita tender jalan di tol di Jawa, tapi kriterianya bukan yang terendah, tapi berapa kilometer dia bisa nyumbang jalan di Sumatera. Kita dapat 83 kilometer dengan tender 2 ruas Batang Semarang dan Serang Panimbang, okay? Dan terutama juga kemudian KPBU dengan availability payment kita ada tidak hanya untuk yang pembangunan tapi pemeliharaan jalan lintas timur di Sumatera, yaitu di Sumatera Selatan dan di Riau dengan KPBU. Pertama tentang security atau safety dari pelaksanaan proyek, karena saya dibantu banyak orang yang biasanya saya rencanakan sendiri, saya laksanakan sendiri, sekarang dengan PII, dipelototin juga oleh PII, oleh Menteri Keuangan. Jadi saya merasa lebih safe, lebih secure dalam melaksanakan proyek itu. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, saat ini Jepang menjadi negara yang tertarik berinvestasi di bidang infrastruktur. Oleh karena itu, dukungan terkait perjanjian KPBU dengan ketersediaan layanan availability payment diperlukan. Kita upayakan KPBU itu karena KPBU APBN saya terbatas, kita diberikan alokasi dan saya termasuk yang nggak pernah ngerengek sama Ibu Menteri gimana APBN saya. Kita terima berapapun itu, kita yakini bahwa Bu Menteri sudah adil memberikan kepada semua porsi. Yang saya minta tolong kalau ada KPBU, terutama available payment, banyak sekali yang berkeinginan. Seperti hari ini kami bicara tentang TOD, Transit Oriented Development. Itu di titik-titik perjumpaan daripada kereta api atau jalan tol. Dan itu kalau di-develop, tanah-tanah yang tadinya tidak berfungsi akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ya, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengar tanggapan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani, lalu juga Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya terkait dengan innovative financing. Saat ini kita akan kulik lebih dalam lagi. Sebetulnya seperti apa sih innovative financing itu, dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Penjaminan Infrastruktur Indonesia Bapak M. Wahid Sutopo. Apa kabar Pak Topo? Baik Bunga, alhamdulillah, terima kasih. Baik Pak Topo, ini sebelum kita mulai diskusinya, saya mau ucapkan selamat ulang tahun dulu nih kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-13, semoga semakin jaya dan juga sukses selalu Pak. Terima kasih, terima kasih. Baik, kita mulai ya Pak ya. Ini kan Bapak Jokowi telah memberikan mandat begitu ya terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur begitu untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia atau di tanah air ini. Dan lantas bagaimana tanggapan Anda ini Pak terkait dengan pembiayaan inovatif? Karena kan dengan mandat tersebut akhirnya muncullah skema inovasi ataupun dari pembiayaan begitu ya Pak ya. Yeah. Ini bagaimana tanggapan Anda terkait dengan inovatif financing Pak? Ya, jadi inovatif financing merupakan hal yang tidak bisa dihindari.
kalau kita ingin melakukan upaya percepatan pembangunan. Karena tentunya dibutuhkan sangat besar biayanya, tidak bisa semuanya ditanggung oleh APBN. Karena itu dikembangkanlah skema inovatif financing, di mana ada skema-skema di luar pembiayaan yang konvensional, baik itu dari APBN ataupun dari APBD. Ini yang kita coba dukung dan kita coba dorong. Baik, nah ini kan juga Presiden atau pemerintah begitu ya sudah memberikan modal senilai 10,65 triliun untuk realisasinya begitu ya. Nah kalau untuk saat ini bagaimana realisasinya dari yang diturunkan kepada perseroan saat ini Pak Topo? Jadi selama 13 tahun berdirinya PII secara kumulatif sejak awal sampai dengan akhir tahun lalu, itu pemerintah telah memberikan PMN total 10,65 triliun. Dari situ kami dapat menyediakan penjaminan sampai saat ini itu senilai kurang lebih 95 triliun. Inilah yang kemudian digunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek baik itu infrastruktur maupun non-infrastruktur, tapi sebagian besar adalah proyek strategis nasional. Dengan nilai investasi itu kurang lebih 500 triliun. 500 triliun. Jadi itu adalah realisasi dari apa yang sudah diberikan oleh pemerintah sebenarnya. Kalau nilai kebermanfaatannya sendiri itu tadi sebesar? Nah, jadi dari sisi manfaat sosial ekonomi, kami melakukan juga macam penelitian bersama perguruan tinggi. Jadi diproyeksikan selama masa konsesi yang ada di proyek tersebut antara 15 sampai 30 tahun, itu secara kumulatif dapat dibangkitkan manfaat ekonomi sekitar kurang lebih 1.100 triliun. 1.100 triliun itu dalam jangka waktu 15 sampai 30 tahun. 15 hingga 30 tahun. Nah, kalau kita bicara soal kondisi saat ini nih Pak Topo. Kalau saat ini proyek yang sudah dijamin PT PII melalui skema KPBU ini ada berapa sih Pak Topo? Jadi secara keseluruhan ada sekitar 48 penjaminan yang sudah diberikan. 32 diantaranya adalah dengan skema penjaminan pemerintah untuk KPBU dan selebihnya dengan skema penjaminan yang di luar KPBU. Tapi di samping itu kami juga ada penjaminan untuk dukungan program pemulihan ekonomi nasional. Itu juga kami lakukan di luar yang 48 tadi. Oke, baik. Nah ini kan juga bukan hanya menerima modal ya Pak Topo, tapi kita juga harus berusaha atau berupaya terus untuk menjaga kelayakannya begitu ya. Nah kalau untuk dari perseroan sendiri, ini strategi apa sih Pak yang dimunculkan untuk menjaga kelayakan kredit proyek begitu dalam rangka melindungi APBN dari kejutan-kejutan gitu ke depannya? Jadi secara internal kita menyiapkan framework bagaimana kita melakukan proses evaluasi dan juga struktur daripada proyek dan penjaminannya. Itu juga diatur di dalam regulasinya, ada dalam Perpres 78 tahun 2010 dan peraturan-peraturan turunannya seperti di PMK 260. Itu yang kita terjemahkan itu menjadi framework dan kita terapkan dalam melakukan evaluasi, kemudian juga melakukan struktur terhadap proyek maupun penjaminannya. Sehingga diharapkan nanti proyeknya dapat berjalan dengan baik dan risiko yang mungkin timbul itu dapat dimitigasi. Baik, nah ini kan PT PII juga bekerja sama dengan banyak stakeholders ya Pak Topo, tadi juga hadir dalam acara pada hari ini. Nah lantas bagaimana Anda menilai kolaborasi begitu ya dengan mitra ataupun dengan stakeholders PT PII dalam proses penjaminan infrastruktur ini sendiri Pak Topo? Iya, jadi kami bersyukur mendapatkan banyak dukungan dari mitra-mitra kami di internal Kementerian Keuangan. Ini juga banyak yang memberikan dukungan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yang Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang semuanya mendukung skema ini. Di luar itu juga kementerian lembaga lain, terutama Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, itu sudah menunjukkan komitmen yang konsisten untuk mendukung skema ini. Bahkan di masing-masing KL tadi mereka menyiapkan struktur tersendiri. Jadi kalau di PUPR itu ada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, dan juga di perhubungan ada struktur yang sejenis di level eselon 2-nya untuk menangani kegiatan seperti KPBU maupun juga pembiayaan inovatif. Jadi kami sangat excited gitu ya. Nah sekarang nih gilirannya di sisi pemerintah daerah dan juga badan usaha yang berpotensi untuk menjadi mitra dan investor
dalam kegiatan ini. Nah, jangan lupa dari sisi pembiayaan, baik itu dari perbankan ataupun lembaga pembiayaan lainnya, juga sangat diperlukan. Gitu. Misalnya pada hari ini ada financial closing di Kementerian Perhubungan untuk proyek Balai Uji Kendaraan Bermotor atau Proving Ground. Ini didukung oleh lembaga keuangan dari Jepang, investor juga dari Jepang, namun tetap di-lead oleh investor dari dalam negeri. Baik, Pak, ini kan kami juga mendengar kalau PTPI ini selalu menggaungkan begitu ya ekosistem, pentingnya ekosistem begitu. Ini seperti apa sih Pak? Seberapa penting pembangunan ekosistem untuk pembiayaan inovatif ini sendiri Pak? Kalau menurut kami sangat penting. Kami tidak bisa berjalan atau bekerja sendirian. Kita sangat bergantung pada ekosistem yang bisa kita kerjasamakan. Jadi kami mempunyai beberapa framework. Jadi ada framework kantor bersama KPBU, di mana kami merupakan salah satu bagian. Di situ ada 8 kementerian lembaga. Jadi Kementerian Koordinator Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, Bappenas, kemudian BKPM, LKPP, dan juga BII sebagai badan usaha penjaminan infrastruktur. Kami juga punya framework yang namanya UNIID atau University Network for Infrastructure Development. Nah sekarang kami mencoba untuk mengembangkan framework yang baru, yaitu platform untuk PPP Smart Hub. Jadi untuk KPBU skala kecil. Ini yang baru kami ini kan dengan harapan kita bisa mewujudkan visi inovatif financing for all. Jadi tidak eksklusif hanya KL atau pemerintah daerah tertentu, tapi semakin banyak pihak yang bisa terlibat dalam kegiatan. Baik, Pak Topo tadi sudah menyebutkan begitu ya mengenai PT PII PPP Small Scale, begitu ya. Nah ini Bapak tadi bilang kalau misalnya saat ini daerah-daerah juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa membangun infrastrukturnya, begitu ya. Mungkin ini bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak Topo terkait dengan PPP Small Scale ini. Ya, jadi kami melihat adanya kebutuhan di satu sisi di daerah-daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dengan skala yang tidak terlalu besar. Jadi skala di bawah 200 sampai 300 miliar investasinya. Sedangkan kalau saat ini, kalau tadi kita lihat kita punya 48 proyek dengan investasi 500 triliun, berarti kan rata-rata sekitar 10 triliun yang ada sekarang. Nah, kita mencoba bagaimana dengan skala yang lebih kecil ini dapat dilaksanakan gitu, namun dengan kualitas dan kelayakan yang juga masih dapat diterima, gitu ya. Jadi pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan pada masyarakat infrastruktur yang kualitasnya baik, namun juga dari sisi badan usaha itu mendapatkan proyek yang kelayakannya masih dapat diterima. Ini yang coba kami upayakan dengan skema dan platform ini. Kami bersyukur juga dapat dukungan dari beberapa pihak, baik itu dari sisi perbankan, lembaga pembiayaan, investor, dan juga lembaga donor seperti USAID untuk skema ini. Baik, Pak Topo, ini bisa dijelaskan, disebutkan Pak Topo. Proyek-proyek skala kecil ini tuh yang meliputi proyek-proyek skala kecil ini apa saja sih Pak? Ya, yang kita awali sekarang yang kita lihat cukup besar potensinya adalah untuk infrastruktur penerangan jalan umum. Jadi banyak daerah-daerah merupakan pemekaran dari kabupaten atau wilayah lain yang saat ini belum memiliki fasilitas penerangan jalan umum yang memadai. Mungkin kelihatannya agak hal yang simple ya, tapi ini sebetulnya sangat penting. Karena dengan adanya penerangan jalan umum, itu aspek keselamatan itu juga lebih terjaga untuk masyarakat beraktivitas sampai malam hari. Kemudian juga menjadi pendorong dari roda ekonomi. Di sisi lain juga dengan skema ini diperkenalkan teknologi yang lebih ramah lingkungan, gitu. Itu juga membantu juga upaya untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan dalam aplikasi ini. Jadi ada benefitnya, ramah lingkungan, lebih hemat energi, masyarakat bisa mendapatkan manfaat baik dari sisi kegiatan ekonomi maupun juga dari aspek keselamatan di jalan raya. Baik, berarti ini manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat bukan hanya yang skala besar saja ya Pak ya, tapi daerah-daerah terpencil pun juga bisa ikut merasakan. Iya, gitu ya. yang diharapkan seperti demikian.
Nanti yang lainnya yang kita ingin harapkan bisa berlanjut juga dari seperti misalnya untuk aspek persampahan, kemudian kegiatan pengelolaan air minum yang diharapkan bisa menyusul dengan skala yang seperti itu juga. Oke, baik Pak Topo, ini juga kan PT PII saat ini telah meluncurkan Community of Practice. Nah, ini bisa dijelaskan Pak Topo, tadi sudah disebutkan sedikit. Betul. Ini memang merupakan satu arahan dan visi dari Ibu Menteri Keuangan. Bagaimana pemahaman, kesadaran daerah untuk melakukan inovatif financing ini tidak terbatas di kalangan tertentu, tapi bisa menyebar lebih luas. Demikian pula kami melihat dalam prakteknya memang sangat diperlukan. Karena ada dua sisi. Satu adalah banyak pihak yang sudah punya pengalaman nih menjalankan inovatif financing dan mereka juga ingin sharing gitu. Berbagi pengalamannya sehingga pihak lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Dan juga banyak pihak yang membutuhkan informasi itu. Nah, kami ini memutuskan untuk menyiapkan framework ini, platform ini, Innovative Financing Community. Jadi sifatnya adalah platform untuk bisa saling berbagi. Nah, kami memang sudah punya yang lebih formal sebetulnya dalam bentuk IIGF Institute. Ada skema-skema pelatihan, training, capacity building. Kami merasa itu belum cukup gitu, karena mungkin dibutuhkan framework atau platform yang lebih informal sehingga para pihak itu bisa berbagi dengan lebih lancar dan lebih baik lagi gitu. Ini yang coba kita inikan. Kita akan coba buka ini lebih luas lagi. Masyarakat bisa ikut berpartisipasi baik sebagai pihak yang akan memberikan sharing maupun yang akan menerima di sisi sharing dan pengalaman itu. Oke, baik. Terakhir nih Pak Topo, singkat saja, ini tantangannya apa sih Pak yang harus dihadapi oleh PT PII? Ya, memang tantangannya itu ada beberapa. Yang pertama adalah yang sangat mendasar, itu dibutuhkan adanya kemampuan atau kapasitas tertentu untuk dapat melaksanakan skema inovatif financing ini. Jadi ini bukan hanya di sisi pemerintah daerah, tapi memang di berbagai pihak, termasuk di PII sendiri, kita masih harus terus meningkatkan kapasitas itu. Kita memiliki kemampuan untuk melakukan hal ini. Yang kedua juga mungkin ada kita perlu mengubah perspektif bahwa ini semuanya menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas, menyediakan infrastruktur sehingga masyarakat hanya menerima hasilnya saja. Nah, di sini sebetulnya ini yang dirubah. Kita ingin masyarakat juga bisa berpartisipasi, investor, badan usaha, lembaga-lembaga keuangan, bahkan masyarakat umumnya gitu ya. Untuk ikut berpartisipasi melakukan pembangunan dengan skema yang telah disiapkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Bapak Wahid Sutopo, telah meluangkan waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Bapak. Terima kasih, Bunga. Baik pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Bapak Sutopo terkait dengan inovatif financing. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama seperti apa testimoni ataupun tanggapan dari para sejumlah stakeholders yang sudah bekerja sama dengan PT PII berikut ini. Pertama terkait pembangunan lampu jalan itu pakai skema KPBU, artinya kita melibatkan pihak ketiga, kita swastakan. Karena ketika kita menunggu reguler atau yang lain-lainnya itu butuh waktu yang cukup lama.